Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman, sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman, sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, banyak di antara teman-teman kita itu, netizen Indonesia itu mengomentari di videoku sebelumnya itu seakan-akan apa ya, ya ngomongin yang gitu-gitulah gitu. Jadi ada satu komentar ini dari Adia Warman Darwin 4783. Ini dia bilang gini, Romlia harus belajar banyak tentang Malaysia agar melek bahwa Malaysia jauh tertinggal dari Indonesia. Aku tuh ketawa guys ketika ada satu komentar yang seperti ini gitu. Padahal aku tuh kan sering ya ngevlog, sering buat reaction tentang Malaysia gitu. Ya, dan menunjukkan bahwa Malaysia itu yang dibilangnya orang Indonesia itu tertinggal dari Indonesia. Gue tuh sering membuat kebalikannya, di mana Indonesia itu benar-benar tertinggal dari Malaysia gitu. Kebalikannya guys. Dan orang ini nyuruh aku tuh harus belajar, katanya harus belajar bahwa Malaysia tertinggal dari Indonesia. Oke, gue nggak tahu yang dimaksud itu tertinggal dari segi apa ya. Dari segi apa? Gue nggak tahu. Nanti biar orangnya menjawab sendiri gitu. Tapi menurut saya gue akan jawab dengan faktanya. Mungkin video-videoku yang sebelumnya itu banyak sekali video-videoku sebenarnya sudah menjawab ya. Sudah menjawab dengan pertanyaan ini. Dengan orang ini gitu, sudah menjawab sebenarnya video-videoku, di mana di video-video sebelumnya itu menunjukkan bahwa kita yang sebenarnya tertinggal dari Malaysia gitu. Kita mau bahas apa? Pendidikan, infrastruktur, atau apa? Tingkat kemiskinan atau lapangan pekerjaan? Mau bahas apa ini? Masalah demokrasi, pemilihan umum, atau cara mengundi. Kalau kita mau bahas tentang cara pemilu atau pemilihan umum, atau di sini itu apa ya, seperti orang-orang mengundi lah gitu ya. Ya jelas beda. Karena di Malaysia ini adalah monarki, kerajaan. Sedangkan di kita yaitu republik kata orang, republik lah gitu ya. Ya jelas beda dong. Republik dengan monarki. Monarki ini raja. Karena di Malaysia punya raja. Kita negara sebesar itu memang nggak punya raja. Karena raja-rajanya udah menyerahkan semuanya kepada Republik Indonesia gitu. Mungkin kalau raja-raja di Indonesia ini tidak menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soekarno pada waktu itu, kepada Republik pada waktu itu, mungkin kita tidak akan jadi sebesar ini. Kita tidak akan jadi sebesar ini. Gitu. Seperti itu, guys. Jadi intinya, ya kita harus tahu sejarah lah gitu. Di Malaysia itu monarki, raja-rajanya tetap ada, eksis sampai sekarang, ada sampai sekarang. Jadi Malaysia itu membentuk negara sesuai yang sudah ada, karena keadaannya monarki ya harus dijalankan dengan monarki. Justru kedua-duanya bagus, antara republik dengan monarki gitu. Jelas beda antara cara berdemokrasinya pun akan beda. Ya nggak mungkin dong monarki akan sama cara berdemokrasinya dengan republik, kan nggak mungkin gitu. Pasti berbeda, pasti jauh perbedaannya. Karena monarki kerajaan. Jadi perlu diketahui, itu bukan masalah apa ya, pematangan dari berdemokrasi, bukan. Tapi memang perbedaan monarki dengan republik pasti beda.
Di semua negara, republik dengan monarki itu pasti beda. Jadi gitu guys. Kita kan mau bahas apa tentang bahwa Indonesia itu Malaysia tertinggal dari Indonesia. Mau bahas apa tentang ekonomi, tentang lapangan pekerjaan. Malaysia ini rakyatnya sudah punya pekerjaan semuanya, sudah punya penghasilan semuanya, hidupnya sudah makmur. Bahkan hampir semua rakyat Malaysia ini punya rumah. Di kita belum. Coba cek. Sekarang nggak usah cek jauh-jauh. Cek di kampung kalian aja. Di kampung masing-masing udah. Apa iya kita sudah punya rumah semua? Apa iya rakyat kita udah makmur semuanya? Apa iya rakyat kita udah bekerja semuanya? Enggak toh? Adanya TKI dan TKW di luar negeri, contohnya di Malaysia ini adanya kami di sini, itu menunjukkan bahwa Indonesia itu belum bisa menyetarakan masyarakatnya, menyetarakan rakyatnya, gitu, memenuhi lapangan pekerjaan terutamanya. Seperti itu guys. Kita mau bahas apa? Pendidikan. Pendidikan Malaysia itu lebih bagus loh dari Indonesia. Itu dunia sudah mengakui bahwa pendidikan kita itu belum sebagus Malaysia. Kita mau bahas apa lagi? Apa yang mau kita bandingin dengan Indonesia? Kalau kita mau bilang bahwa Malaysia jauh tertinggal dari Indonesia. Apa karena kita punya kereta cepat dan Malaysia tidak punya kereta cepat, lalu kita sudah mengeklaim bahwa kita di atas Malaysia? No. Kereta cepat itu bukan untuk rakyat kecil guys. Kereta cepat itu bukan untuk rakyat kecil. Kalian harus paham itu. Kalau memang benar kereta cepat itu untuk masyarakat kecil, menengah ke bawah, pasti tiketnya murah dong. Bener nggak? Pasti tiketnya murah dong. Di Malaysia, infrastruktur angkutan awam atau angkutan umum semuanya murah. Bahkan untuk masyarakatnya sendiri itu gratis guys, free. Saya tahu sendiri. Kalaupun ada yang bayar, itu pun murah. Jauh dekat hanya RM1, Rp3.000, jauh dekat. Kita bisa seperti itu? Nggak bisa. Belum ada seperti itu. Sekarang kita cek lah di tempat kita masing-masing. Di kampung kita masing-masing. Mau bandingin apa? Petrol, minyak, bensin kata orang Indonesia. Malaysia masih yang termurah. Gitu. Kita sama-sama punya sumber minyak. Malaysia punya sumber minyak, Indonesia punya sumber minyak. Tapi kenapa Malaysia jauh lebih murah harganya untuk menjual kepada masyarakatnya ketimbang kita? Yang nyata-nyata kita punya juga seperti Malaysia. Malaysia punya sumber minyaknya, tambang minyak. Dan Indonesia juga punya tambang minyak. Tapi kenapa nggak bisa ngasih murah sama masyarakatnya? Bahkan nih rencana di 2024 ini bensin yang paling murah Pertalite kalau di Indonesia. Kalau di sini bensin, pokoknya ada yang bensin yang paling murah 97 lah, 95. Kalau di sini 97 itu akan dihapuskan. Dihapus. Artinya yang murah itu udah nggak ada di tahun 2024. Ini masih rencana, mudah-mudahan enggak lah gitu ya. Karena kalau dihapus itu intinya kita harus beli yang lebih mahal dari Pertalite. Gitu. Intinya kita lebih mahal lagi gitu. Di Malaysia kerajaannya membantu guys. Kita mau bicara apa? Apa yang mau kita bandingin dengan Malaysia? Masih mau bilang bahwa kita masih kalah, bahwa kita di atas Malaysia? No. Karena kita masuk di G20? No. Itu yang mau kita bandingin.
pemimpin kita berdiri di tengah pemimpin G20 seakan-akan kita sudah besar, bangga. Iya, kita bangga. Tetapi bukan untuk membandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu rakyatnya lebih sejahtera dari kita. Itu tidak bisa dipungkiri guys. Maaf guys, batuk guys. Karena istri masak di belakang, aduh, nggak tahu masak apa. Apa yang mau kita bandingin guys? Aku tuh ketawa ketika aku baca komentar ini. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dia nggak pernah sampai ke Malaysia. Mungkin dia hanya nengok-nengok apa ya, berita-berita yang nggak bener gitu. Yang real dia nggak tahu. Coba datang ke Malaysia agar tahu keadaan Malaysia yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten bukan untuk membela siapapun, bukan untuk membela negara manapun, tapi yang gue ceritakan adalah fakta. Fakta kenyataan yang ada. Gitu. Jadi bukan pembelaan, bukan menjelekkan negara sendiri, bukan. Tapi hanya meluruskan agar teman-teman itu tidak buta. Tidak seakan-akan kita ini terframing oleh berita-berita yang hoax. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.